Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dian di A1231509. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu asuhan keperawatan pada narapidana. Langsung saja, karakteristik populasi narapidana di kelompok rentan yang hidup di lingkungan tertutup, terstruktur dan pengawasan ketat. Masalah umum yang dihadapi: stres lingkungan, keterbatasan kebebasan, kurang dukungan sosial, resiko tinggi masalah kesehatan fisik dan mental, kecemasan, depresi, agresivitas, penyalahgunaan zat, tingkat kepatuhan terhadap pengobatan, motivasi rendah, stigma, situasi, dan kondisi. Masalah keperawatan SDKI: risiko perilaku kekerasan, stres, penahanan, konflik antara napi, riwayat kriminal, harga diri rendah, kronis, stigma kriminal, rasa bersalah, penolakan keluarga. Coping individu tidak efektif, penolakan amarah, ketidakmampuan mengelola tekanan, risiko bunuh diri, putus asa, isolasi, hukuman panjang, kurang dukungan, gangguan tidur, lingkungan ramai, kecemasan, ketegangan antara napi. Bagian 1, intervensi utama Stiki. Resiko perilaku kekerasan: pantau tanda awal, agresivitas, menyepal tangan, suara tinggi dan gelisah. Pendekatan tentang dengan suara rendah, ajarkan teknik relaksasi sederhana, kolaborasi pemberian obat jika perlu, jaga lingkungan aman, harga diri rendah, validasi perasaan klien, beri balik positif pada perilaku adaptif, fasilitasi keadaan produktif, membaca, kerja, kelas, ibadah, dorong mengenali kelebihan diri. Bagian 2, intervensi utama Siki. Coping individu tidak efektif, identifikasi sumber stres spesifik di penjara, ajarkan teknik coping adaptif, napas dalam, berpikir positif. Tingkatkan aktivitas fisik rutin, fasilitasi komunikasi dengan keluarga jika memungkinkan. Risiko bunuh diri: hilangkan benda dan bahaya dari lingkungan, bangun hubungan terapeutik yang baik, ajarkan ekspresi perasaan secara verbal. Bagian 3, intervensi utama Siki. Gangguan tidur atau lingkungan menjadi lebih tenang dan nyaman, ajarkan prinsip sleep hygiene, kebiasaan tidur sehat, hindari stimulan, kopi, tembakau sebelum tidur. Kolaborasi terapi farmakologis jika diperlukan. Aspek etik ilegal dan faktor risiko. Aspek etik ilegal: kerahasiaan tetap wajib, jaga keamanan perawat dan klien, lindungi hak klien, pelayanan kesehatan privasi terbatas. Faktor risiko: penyalahgunaan zat, riwayat penyakit mental sebelumnya, trauma masa kecil, lingkungan penjara padat dan penuh konflik. Minikes fitnet, Tuan A 35 tahun, kasus penganiayaan, sudah 2 tahun menjalani hukuman, gejala mudah marah, berteriak, terlibat pertengkaran, sulit tidur, frustasi karena tidak ada kabar dari dua-duanya. Tanda-tanda: menyepalkan tangan, napas cepat, ucapan kadang-kadang saya menghindar. Diagnosa keperawatan: 1. Risiko perilaku kekerasan, tidak coping, individu tidak aktif. Baik, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.